Di tengah tantangan perubahan iklim, krisis pangan global, dan kerusakan lingkungan yang semakin parah, banyak orang mulai mencari solusi lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu jawaban yang muncul adalah praktek permakultur. Permakultur adalah sistem desain yang diintegrasikan pertanian keberlanjutan, ketahanan pangan, dan perlindungan lingkungan. Permakultur adalah dalam arti kata permanen, pengolahan lahan, pertanian dan peternakan, sehingga meningkatkan hasil dan daya tahan tanah untuk masa depan yang akan datang. Ini mencakup berbagai teknik seperti penanaman tumpang sari, pengumpulan air, dan pemupukan alami. Permakultur merupakan ilmu yang mempelajari kolaborasi antara desain ekologis, teknik ekologis, dan desain lingkungan arsitektur lanskap berkelanjutan yang dikembangkan melalui sistem pertanian swadaya berdasarkan ekosistem alam. Motto permakultur adalah bekerjalah dengan alam, bukan melawannya. Artinya, pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kenyamanan manusia pada hakikat harus selaras dan tidak merusak lingkungan alam. Banyak yang dapat saya peroleh dari penerapan permakultur ini ya. Salah satunya biaya pengeluaran lebih kecil, dan itu juga kita bisa memanfaatkan tanaman yang memang dia bebas dari unsur kimia yang memang kita olah secara pribadi dan berbagi juga ke sesama. 3 hal utama dari permakultur adalah aktivitas peduli bumi, peduli manusia, dan peduli terhadap masa depan, atau penerapan ekonomi keberlanjutan pada sistem pertanian. Permakultur membantu kita menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan produksi pangan. Dengan penggunaan teknik seperti kompos, kontrol hama alami, dan pengumpulan air, kita bisa meningkatkan produktivitas tanaman dan menjamin ketahanan pangan. Kita menanam berbagai jenis tanaman, seperti dulunya di sebelah kiri kita nanam jagung, kita sekarang beralih ke tanaman padi. Dan di samping itu juga kita menanam berbagai macam tanaman. Karena tanaman yang kita tanam itu paling tidaknya kita berpenghasilan yang terus-menerus. Dan di samping yang berkelanjutan pertaniannya menghasilkan ini, besoknya ini, bulan berikutnya ini, kita juga membandingkan pertanian yang komersil itu dengan pertanian ini, kita lebih tertarik dengan pertanian ini, sehingga kita melakukannya dengan menanam berbagai macam tanaman, yang seperti ada durian, ada tanaman jagung, ada juga padi, ada juga cabai. Jadi kita untuk men-save hasil-hasilnya dan juga untuk pertanian ekonominya gitu. Menerapkan permakultur ini kita bisa berbagi sesama masyarakat, kita bisa bercocok tanam di sekeliling rumah kita, seperti sayur-sayuran misalnya aja, tentang ubi, cabai, kunyit. Nah itu, maka kita tertarik menanam tanam permakultur, kita bisa manfaatkan di pekarangan sekeliling rumah kita. Permakultur secara etika, dia yang pertama adalah melindungi bumi, terus yang kedua dia melindungi manusia, dan yang ketiga dia melindungi masa depan. Jadi 3 etika ini dibangun oleh permakultur. Bagaimana dia menjamin kepastian pangan, ketahanan pangan? Yang pertama, di model permakultur itu
komponennya sangat banyak, tidak hanya mengenai tanaman, tapi juga ada integrasi antara ternak, ada integrasi berbagai macam diversifikasi tanaman, terus juga ada berbagai proses organik di sana, termasuk pembuatan pupuk organik. Jadi dengan berbagai macam jenis tanaman pangan, tanaman herbal, tanaman obat, termasuk juga rempah-rempah, itu akan meningkatkan produksi. Walaupun petani hanya memiliki lahan yang terbatas, dengan melakukan penataan secara menarik dan memadukan antara beberapa integrasi tadi, akhirnya akan banyak hasil usaha tani yang bisa diperoleh dari lahan-lahan tersebut. Sehingga petani dapat menghasilkan berbagai macam jenis pangan dari lahan permakultur. Tidak hanya mengefisiensikan lahan, ilmu permakultur juga membahas mengenai praktik penanaman tumbuhan yang beragam dan memperoleh bahan pangan yang bervariasi tanpa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Kegiatan permakultur ini saya tertariknya apa ya? Kita sudah mempunyai beberapa bahan baku untuk pemupukannya ya, karena kita punya ternak. Dan di situ juga kita di samping kita pemanfaatan kohinya ya, kotoran hewannya, kita juga bisa pemanfaatan limbah seluruhnya, karena saya sudah pemanfaatan dari ternak saya olah untuk menjadi biogas. Dan didampingi oleh Bitra, Bitra menyarankan kalau bisa kita ubah sistem pertanian kita dengan menggunakan organik. Hasil pembelajaran yang diberikan oleh Bitra kami terapkan di pertanian kami. Ya, alhamdulillah ya, memang sistem pertanian organik ini memang cukup bagus. Pertama dulu biaya lebih hemat. Kalau bisa kita bertani ini kan biaya kecil, kalau bisa hasil sebesar-besarnya kan gitu. Permakultur juga menjaga kualitas lahan, meredam kerawanan bencana, karena permakultur dapat memperkuat struktur tanah, meningkatkan infiltrasi air, dan kapasitas retensi. Oleh karena itu, permakultur dapat mengurangi risiko kekeringan dan mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan oleh petani. Permakultur adalah salah satu jawaban untuk lingkungan kita yang sudah rusak. Yang pertama, dia benar-benar sangat ramah pada iklim karena menggunakan produk organik, dan semua prosesnya juga dilakukan secara alami dan memang menggunakan teknologi sangat sederhana yang memang benar-benar sangat ramah sama iklim. Terus yang kedua, ke petani sendiri itu juga ketika mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh konsep permakultur itu akan lebih sehat. Dan di dalam konsep permakultur juga ada namanya manajemen sampah, manajemen limbah. Jadi manajemen ini juga semakin membuat lingkungan akan jadi lebih bersih dan berbagai tanaman juga akan tumbuh dan akhirnya akan membuat iklim yang lebih sehat ke depan, termasuk itu tanah yang lebih subur, air yang lebih bersih, udara yang lebih segar dan bersih. Jadi ini memang konsep ini memang benar-benar sangat mendukung dan mempromosikan keberlanjutan ekosistem yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kita memang mendorong para petani untuk secara terus-menerus melakukan konsep permakultur ini karena kita percaya bahwa proses ini dan sistem ini memang benar-benar sangat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih baik ke depan. Permakultur bukan hanya tentang produksi makanan yang sehat dan berkelanjutan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang lebih baik dan meningkatkan kemandirian keluarga dalam menghadapi masa depan.
Banyak orang tidak menyadari bahwa cara hidup modern yang serba praktis dan instan mengancam ketahanan pangan dan lingkungan kita. Pertanian modern senantiasa menggunakan pestisida dan pupuk kimia yang mencemari lingkungan dan merusak keanekaragaman hayati. Konsep permakultur dapat menjadi solusi berkelanjutan yang dapat meningkatkan jumlah petani ramah lingkungan di Indonesia, serta mengedukasi para petani tentang dampak buruk dari penerapan pola tanam monokultur dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Di dalam pertanian permakultur itu antara manusia, hewan, dan tanaman dia saling berjalan bersama dan tidak saling mengusik, jadi saling memanfaatkan satu dengan yang lain. Permakultur, kesehatan kita pun semakin membaik karena di mana selama ini kita memakai kimia, di mana kimia kita menghirup dan bau-bau yang kita semprotkan itu kita hirup sendiri. Jadi kita beralih sekarang ke permakultur dengan membuat pesnati itu yang alami dan tidak merusak kesehatan. Semakin banyaknya petani melakukan proses pertanian permakultur, itu akan otomatis akan membantu mendorong ketersediaan pangan dan juga keberagaman pangan terutama untuk tingkat keluarga. Setelah keluarga dapat memenuhi kebutuhan pangannya dan bisa menghasilkan uang dari situ, akan terpenuhi kebutuhan di tingkat desa. Jadi peran kita sebagai pendamping, pertama secara individu kita mendampingi petani untuk melakukan konsep pertanian permakultur. Kemudian secara berkelompok kita juga mendorong banyak petani untuk melakukan praktek ini. Dan di satu-satu desa, di beberapa desa, itu akan banyak petani untuk yang tertarik dan melakukan proses ini. Akhirnya jika desa sudah memiliki ketahanan pangan, otomatis akan mendorong juga ketahanan pangan secara nasional. Jadi semakin banyak petani untuk melakukan proses ini, maka kita yakin nanti suatu saat ketahanan pangan nasional juga akan terpenuhi. Tren pertanian organik beberapa tahun terakhir telah melanda beberapa wilayah di Indonesia. Namun, permakultur masih menjadi konsep yang cukup asing bagi kebanyakan petani di Indonesia. Jadi sebenarnya konsep ini, kenapa petani belum mengenal konsep permakultur, sebenarnya bukan kesalahan di individu petani sendiri. Kita melihat ada satu tren atau sistem global secara dunia yang memang selama ini mendesak petani untuk melakukan pertanian monokultur dan termasuk juga pertanian polikultur. Jadi dengan alasan produktivitas yang sangat tinggi, berbagai macam keanekaragaman pangan asli, pangan lokal yang ada di sekitar kita itu akhirnya hilang. Jadi sebenarnya proses pertanian ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu kala. Ini sebenarnya peran pendamping adalah bagaimana menggali kembali sistem pertanian permakultur ini. Karena proses-proses ini sebenarnya kan secara alami, menjaga keanekaragaman hayati dan juga menggunakan berbagai teknik lokal, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Jadi kita berharap memang petani akan semakin mengenal sistem pertanian ini. Jadi peran pendamping di sini adalah yang pertama melalui individu. Kita mendorong memang individu untuk melakukan praktek-praktek secara keluarga, terus kelompok. Jadi peran pendamping di sini adalah secara bersama-sama juga untuk saling belajar satu dengan yang lain tentang konsep ini. Terus yang ketiga, kita berharap desa secara keseluruhan juga akan mengadopsi ini untuk pertanian berkelanjutan.